semua ya. Nah, Ibu doakan semoga kalian semua tetap sehat. Ingat, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah kita harus tetap memakai masker. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Kemarin kita sudah belajar tentang kelipatan, faktor, dan bilangan prima. Nah, sekarang perhatikan, Ibu akan tulis di papan. Sekarang ingat ya, bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingat faktor yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang Ibu tulis faktor dari 12. Nah, ingat ya, kita akan membuat tabelnya 12. Nah, 1 dikali 12, 2 dikali 6, 3 dikali 4. Nah, ini faktor. Nah, hari ini kita akan belajar tentang faktor prima. Nah, apa itu faktor prima? Nah, kita perhatikan sekarang. Nah, faktor prima itu berarti faktor dari yang 12 ini kita cari yang termasuk prima. Nah, berapa yang termasuk prima dari faktor yang di atas? Nah, berarti 2. Nah, kita lingkari. Berapa lagi? Oh ya, 3. Nah, jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Nah, jadi beda ya. Kalau faktor dari 12 kita bikin tabel. Kalau faktor prima dari 12, nah kita bikin tabel terus kita cari bilangan primanya. Nah, sekarang Ibu kasih soal sekarang. Faktor prima dari 15. Nah, apa yang kita lakukan dulu? Ya, betul. Kita membuat tabel dulu. Nah, sekarang perhatikan. Kita membuat tabel dari 15. 1 dikali 15. Berapa lagi? Iya, benar. 3 dikali 5. Masih ada lagi? Tidak. Nah, berarti kita lihat dari sini. Kita lihat ya. Jadi, faktor prima dari 15 adalah, nah kita lihat dari tabel yang itu. Nah, kita lihat dari tabel yang di atas. Faktor prima, nah berarti yang termasuk prima yang mana? Betul, 3, 5. Jadi, faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5. Jelas? Ibu kasih satu lagi contoh ya. Faktor prima dari 18. Yuk, kita cari dulu faktornya. Faktor dari 18, 1 kali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6. Masih ada lagi? Tidak. Ya, berarti, nah kita lihat sekarang. Ya, baru kita tulis. Jadi, faktor prima dari 18 adalah, nah kita lingkari. Ayo kita lihat sekarang. Berapa? Iya, betul, 2. Berapa lagi? 3. Jadi, faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan masuk tentang faktorisasi prima. Ingat, beda ya. Tadi faktor prima, sekarang faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima kita mencari dengan menggunakan dua cara. Dengan menggunakan tabel atau menggunakan pohon faktor. Nah, kita menggunakan dengan tabel dulu. Ibu kasih contoh. Faktorisasi dari 16. Nah, kita menggunakan tabel. Perhatikan tabelnya. Tabelnya bukan seperti faktor ya. Lihat, Ibu garis.
Nah, kita selalu mulai dari bilangan prima yang paling kecil. Kalau bisa 2, kita gunakan 2. Kalau tidak bisa menggunakan 2, kita menggunakan 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan kita lihat, kalau dia bilangan genap, pasti kita menggunakan bilangan prima 2. Lihat, perhatikan 2. Nah, 16 dibagi 2, 8. Kita garis lagi. 8 dibagi 2, bisa? Masih bisa. Sama dengan 4. 4 tarik garis lagi, dibagi 2, sama dengan 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, sampai terakhir 1 berarti kita sudah selesai. Jadi, faktorisasi prima dari 16 kita tulis semuanya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau 2-nya ada 4 kali ya. Kita tulis 2-nya dulu. Ada 4, berarti 2 pangkat 4. Nah, ini untuk mencari faktorisasi prima dari 16. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan pohon faktor? Nah, kita akan lihat ya. Pohon faktor ya. Sekarang kita tetap sama. 16. Nah, pohon faktor ingat. Nah, seperti ini pohon faktor artinya. Selalu kita mulai kalau dia bilangan genap, kita mulai bilangan prima yang paling kecil, 2. Nah, 16 dibagi 2 berapa? 8. Ya, berarti kalau sudah bilangan prima berarti kita beri lingkar merah. Ya, kita mulai lagi. 8 bisa dibagi berapa lagi? Betul, 2. Berarti 2 dikali 4. Nah, berarti 2-nya prima. Kita lingkar lagi. Nah, sekarang 4 masih bisa dibagi lagi? Bisa. 2, 2. Nah, berarti sudah prima. Sudah prima, nah berarti tinggal kita lingkar. Kalau kita menggunakan pohon faktor, kita bisa langsung mencari faktor prima. Faktor prima dari 16 adalah 2. Nah, kalau 2-nya ada 4, hanya ditulis 1 kali aja, 2. Cukup. Nah, kalau faktorisasi prima dari 16, nah kita tulis semuanya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 4. Karena 2-nya ada 4 kali. Jelas sampai sini ya? Nah, nanti Ibu akan berikan latihan soal biar kamu semakin jelas ya. Nah, Ibu sudahi video ini supaya kamu bisa lebih mengerti. Nanti Ibu akan memberikan latihan soal lagi supaya kamu semakin bisa. Terima kasih.